Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mistriani Adagi Benu dengan NIM 194841113 dari Prodi D3 Farmasi kelas 3 semester 5. Video kali ini dibuat untuk memenuhi UTS Kosmetologi dengan tema memilih kosmetik yang aman. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kosmetik. Kosmetik adalah produk yang digunakan untuk membuat tubuh terlihat berbeda. Kosmetik hanya digunakan untuk bagian luar tubuh saja, seperti wajah, rambut, kuku, dan juga badan. Hampir setiap orang menggunakan kosmetik, mulai dari bayi hingga orang tua. Banyak kita jumpai produk-produk kosmetik yang dijual di masyarakat, mulai dari shampoo, pasta gigi, sabun, lipstik, bedak, parfum, dan masih banyak lagi produk kosmetik yang bisa kita temui. Kosmetik kerap digunakan untuk memperindah penampilan, namun kita perlu untuk mewaspadai adanya bahan kosmetik berbahaya, terutama pada produk-produk yang berani menjanjikan hasil instan. Kandungan kosmetik tersebut tidak hanya dapat merusak kulit, tapi juga dapat membahayakan kesehatan. Meski sudah ada standar dan aturan untuk bahan kosmetik, masih ada produk yang menggunakan bahan kosmetik berbahaya. Selain itu, ada produk kosmetik yang menggunakan bahan tertentu dengan jumlah melebihi batas yang masih diperbolehkan. Contoh bahan kosmetik berbahaya yang bisa memberi dampak buruk pada kulit maupun kesehatan yaitu hidrokinon. Hidrokinon merupakan bahan yang sering digunakan produk pemutih kulit. Bahan ini memang dapat mengurangi jumlah melanosit, yaitu sel yang memproduksi melanin atau hiperpigmentasi. Beberapa kondisi hiperpigmentasi yang bisa diatasi dengan obat ini adalah melasma, flek hitam, dan kloasma. Sebenarnya bahan ini diperbolehkan jika konsentrasinya dalam produk tidak lebih dari 2%. Namun, Anda tetap tidak disarankan menggunakan dalam jangka panjang dan tanpa anjuran dokter. Penggunaan jangka panjang kerap dikaitkan dengan terjadinya ochronosis, yaitu kelainan pigmentasi yang menjadikan kulit mengalami bercak hitam seperti kebiruan. Hidrokinon bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin. Dengan begitu, kulit yang sebelumnya menggelap akibat penumpukan melanin bisa lebih cerah dan tampak senada dengan area kulit di sekitarnya. Melanin adalah obat dalam bentuk krim dan hanya bisa digunakan dengan resep dokter. Penggunaan hidrokinon dapat menimbulkan efek samping yang berbeda setiap penggunaannya. Efek samping yang terjadi misalnya seperti kulit kemerahan, kulit kering, kulit terasa seperti terbakar, dan kulit terasa seperti tersengat. Biasanya, efek samping yang timbul hanya bersifat sementara, namun lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung mereda atau semakin parah. Selain itu, kita perlu untuk segera ke dokter jika terjadi efek samping serius yang jarang terjadi, seperti kulit melepuh, kulit pecah-pecah, atau warna kulit berubah menjadi biru kehitaman. Efek samping itu biasanya terjadi akibat penggunaan hidrokinon dalam jangka panjang atau lebih dari 5 bulan. Untuk itu, kita perlu untuk mengetahui cara memilih kosmetik yang aman agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk memilih kosmetik yang aman, yaitu yang pertama, lolos uji BPOM. Harus cek kembali apakah produk kosmetik yang digunakan sudah lolos uji BPOM atau belum. Yang kedua, klinik kecantikan terpercaya. Dokter akan menyarankan produk sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Maka dari itu, sebelum membeli, disarankan berkonsultasi kepada dokter Anda. Yang berikut, tempat produksi. Kita harus jeli dalam menelusuri di mana produk berasal. Perusahaan kosmetik yang benar dan resmi sudah pasti akan mencantumkan nama dan alamat pabrik tempat mereka memproduksi kosmetik tersebut, sehingga produk-produk tersebut tidak rekayasa. Yang berikut adalah membaui dan merasakan tekstur dari kosmetik yang akan digunakan. Sebagai pengguna kosmetik, kita harus ekstra hati-hati dan mempercayakan diri kepada produk kosmetik yang akan digunakan. Ada banyak jenis perawatan yang membutuhkan bimbingan dari dokter spesialis, salah satunya dengan mencium dan merasakan tekstur. Baik, itu saja pembahasan kali ini mengenai pemilihan kosmetik yang aman. Saran dari saya, bijaklah dalam memilih kosmetik. Terima kasih.